Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya akan mempresentasikan analisis data SPSS. Sebelumnya saya dari kelompok 5, izin perkenalkan diri. Saya Fikri Firdaus. Sebelah kanan saya ada Naisila. Sebelah kiri saya ada Bintang Tiara Agustin. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, next. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengolah data hasil penelitian menggunakan SPSS. Yang kedua, bagaimana proses analisis data untuk mendapatkan informasi yang relevan dan bermakna. Yang ketiga, bagaimana penerapan uji asumsi klasik dalam analisis data menggunakan SPSS. Yang keempat, bagaimana langkah-langkah melakukan analisis regresi berganda untuk mengetahui hubungan antar variabel. Yang kelima, bagaimana menghitung dan menginterpretasikan nilai koefisien determinasi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara melakukan uji hipotesis dengan SPSS untuk membuat validitas hasil penelitian. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data hasil penelitian menggunakan SPSS. Yang kedua, menguraikan metode analisis data yang tepat untuk berbagai jenis penelitian. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya uji asumsi klasik dalam analisis statistik dan bagaimana melakukannya dengan SPSS. Yang keempat, menyajikan prosedur analisis regresi berganda untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Yang kelima, membahas interpretasi koefisien determinasi sebagai indikator kekuatan hubungan antar variabel. Yang terakhir yaitu memaparkan langkah-langkah uji hipotesis dan cara menginterpretasikan hasilnya menggunakan SPSS. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bintang. Ada 2.1.1 yaitu tabulasi data Perceived Organization Support atau X1. Yang kedua ada 2.1.2 yaitu tabulasi data Commitment Organization atau X2. Ada 2.1.3 yaitu transformasi data retensi karyawan atau Y. Yang keempat ada 2.1.4 yaitu rekap data. Yang pertama ada data ordinal. Yang kedua ada data interval. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah proses sistematik untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data mentah menjadi informasi berharga guna menemukan pola, tren, dan wawasan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam bisnis, ilmu pengetahuan, dan bidang lainnya. Prosesnya meliputi pengumpulan, pembersihan data atau data cleaning, pengolahan, hingga interpretasi hasil untuk menghasilkan laporan yang dapat dipahami. Seringkali menggunakan metode statistik atau matematis, terutama untuk data numerik atau kuantitatif. Ada manfaat analisis data. Yang pertama, pengambilan keputusan lebih baik. Mengubah asumsi menjadi keputusan berdasarkan data, menjadikan lebih objektif dan akurat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi untuk mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, pemahaman pelanggan untuk mengenali perilaku, preferensi, dan kebutuhan pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif dan produk yang lebih relevan. Yang keempat, ada identifikasi tren dan peluang untuk menemukan pola tersembunyi dan tren pasar untuk menemukan celah pasar baru atau mengembangkan produk baru. Yang kelima, pengurangan risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah, penipuan atau ancaman operasional sebelum terjadi, serta mengolah risiko dengan lebih baik. Yang keenam, inovasi
untuk mendorong pengembangan produk dan layanan baru berdasarkan wawasan pelanggan. Yang ketujuh, ada personalisasi untuk menciptakan pengalaman unik untuk setiap pelanggan dengan menyesuaikan penawaran dan interaksi. Yang terakhir, pentingnya analisis data. Pentingnya analisis data terletak pada kemampuan mengubah data mentah menjadi wawasan berharga untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas, strategis, dan berbasis bukti, bukan intuisi semata. Analisis data membantu perusahaan mengidentifikasi tren, memahami perilaku pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi produk, mendapatkan keunggulan kompetitif, serta memprediksi masa depan untuk merespon pasar secara efektif dan meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. 2.3 Uji asumsi klasik. 2.3.1 Uji normalisasi residual. Yang pertama, uji normalisasi adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Yang kedua, dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya lebih dari 0,05, begitu pula sebaliknya. Jika tingkat signifikasinya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Cara melakukan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, lalu buka file yang ingin kita uji. Yang selanjutnya, klik Analyze, Next Non-Parametric Test, Next Latency Dialogs, lalu pilih satu sampel K sampai S. Setelah langkah tersebut, maka muncul kotak dialog One Sample. Kolmogorov-Smirnov test, masukkan variabel X1 dan X2 ke kotak teks. Variabel list, pastikan normal sudah tercetak pada text distribution. Selanjutnya, klik OK, maka akan mulai muncul output SPSS yang berikut. Berikut adalah tabelnya, merupakan output SPSS yang muncul. A. Distribution is normal. B. Kalkulasi dari data. C. Release form significant correction. Langkah-langkah uji normalitas dengan grafik histogram. Yang pertama, buka file data SPSS pada data view dari menu SPSS, pilih Analyze, lalu klik Regression, kemudian klik Linear. Yang kedua, muncul kotak dialog Linear Regression karena tadi kita sudah masukkan variabelnya. Selanjutnya, klik Plot. Yang ketiga, maka akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression Plot, lalu centang pada pilihan histogram, abaikan yang lainnya, dan klik Continue. Langkah terakhir, klik OK, maka akan muncul tampilan output SPSS seperti berikut. Berikut tabelnya. Langkah-langkah uji normalitas dengan grafik plot. Buka file data SPSS tadi pada data view dari menu SPSS, pilih Analyze, lalu klik Regression, kemudian klik Linear. Muncul kotak dialog Linear Regression karena tadi kita sudah memasukkan variabelnya. Selanjutnya klik Plot, maka akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression Plot, lalu centang pada pilihan Normal Probability Plot, diabaikan yang lainnya, dan klik Continue. Langkah terakhir, klik OK, maka akan muncul tampilan output SPSS seperti berikut ini. Ini contoh tabel
residualis statistik, dan Skala dividen variabel. dan ada tabel statistik koefisien.